Rumah seorang pengacara di Lampung dilempar bom molotov orang tak dikenal. Keresahan soal minyak kita dijawab. Dinas Perdagangan pastikan kualitas terjaga. Bubur Suro Al-Mahmudiyah, simbol kebersamaan yang selalu dinanti warga. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbang di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Dinas Perdagangan Kota Palembang memastikan minyak kita yang beredar di masyarakat sesuai takaran dan tidak dioplos. Sebelum didistribusikan, petugas melakukan inspeksi langsung dari produsen hingga ke distributor untuk menjamin kualitasnya. Dinas Perdagangan Kota Palembang menanggapi keresahan masyarakat terkait dugaan pengurangan takaran dan oplosan minyak kita. Masyarakat diminta tidak khawatir karena sebelum beredar, minyak kita telah melalui inspeksi ketat dari tingkat produsen hingga distributor. Hasil sidak menunjukkan tidak ada pengurangan volume pada kemasan 1 liter dan tidak ditemukan minyak kita yang dioplos. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk mencegah kecurangan produsen maupun distributor nakal. Jika ke depan ditemukan pelanggaran, Dinas Perdagangan tidak akan ragu mengambil langkah tegas. Kami sudah menakar ulang dan melihat langsung dari tempat pembuatannya, yaitu PT IKI di 3 ilir, itu memang takarannya cukup 1 liter. Selain takarannya yang pas, ini juga dioplos atau tidak, Bu? Tidak, alhamdulillah tidak, karena kita dari pabrik langsung, dari produsennya. Sementara itu, minyak kita masih jadi buruan ibu rumah tangga di pasar murah. Dalam 8 hari, sudah 21.165 liter telah terjual. Selain harga ekonomis, kualitas minyak kita dinilai baik masyarakat. Oh, gimana kualitasnya sendiri gimana, Bu? Lumayan, Kak. Lumayan. Selain kualitasnya, harganya gimana, Bu? Harganya mantap, murah. Sebelumnya viral di media sosial dugaan pengurangan isi minyak kita. Dalam unggahan yang beredar, kemasan 1 liter disebut hanya berisi 750 ml saat dipindahkan ke wadah lain. Namun Dinas Perdagangan memastikan hal itu tidak terjadi di Palembang setelah dilakukan pemeriksaan langsung. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 2 remaja pelaku pembunuhan seorang pelajar dalam aksi tawuran akhirnya ditangkap usai sempat buron selama sepekan. Polisi menangkap mereka beserta sebilah senjata tajam sepanjang 1,5 meter. Satuan Reskrim Polrestabes Palembang menangkap 2 remaja pelaku tawuran yang menyebabkan tewasnya seorang pelajar berinisial RP. Kedua pelaku, THA 18 tahun dan AJR 17 tahun warga Kecamatan Kalidoni ditangkap bersama 2 bilah senjata tajam sepanjang 1,5 meter yang digunakan dalam aksi tersebut. Peristiwa ini terjadi saat kelompok Lavendos, tempat pelaku bergabung, bentrok dengan kelompok The Legend di Jalan MR Sudarman Ganda Subrata, Kecamatan Sako, tepat di kawasan pemakaman Talang Krikil pada Minggu 23 April 2025 dini hari. Tawuran dipicu saling ejek dan tantangan di media sosial. Korban mengalami luka senjata tajam di kepala dan tubuhnya hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan saat ini sudah dikebumikan dan kita sudah melakukan penyidikan secara paralel. Dan pada hari ini kita sudah melengkapi 2 orang tersangka yang sudah kita lakukan penangkapan, pelaku utama, dan 1 orang status masih DPO dengan inisial MS. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025. Namun hingga kini penyelenggara masih menunggu kepastian anggaran dari pemerintah daerah. KPU Sumatera Selatan memastikan pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang akan digelar pada 19 April 2025. PSU ini mencakup 10 kecamatan dan total 531 tempat pemungutan suara. Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian anggaran dari pemerintah daerah. Pengajuan dana sebesar 15 miliar rupiah ditargetkan rampung akhir pekan ini. Setelah anggaran tersedia, badan ad hoc yang bertugas saat Pilkada 2024 seperti PPK, PPS, KPPS, dan Pantarli akan diaktifkan kembali. Jika ada kendala terkait petugas sebelumnya, KPU akan melakukan rekrutmen ulang. Saat ini KPU Sumsel tengah melakukan sosialisasi PSU ke masyarakat Empat Lawang untuk menjaga partisipasi pemilih. Daftar pemilih tetap yang tercatat mencapai 257.020 orang. Untuk debat publik, KPU Sumsel akan mencari lokasi yang kondusif guna mengantisipasi potensi gesekan antar pendukung pasangan calon. Kami dapat informasinya tanggal 19, tapi nanti kami tunggu surat resmi dari KPU RI apakah memang tanggal 19 itu akan dilaksanakan. Untuk persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang, sampai hari ini kami masih terus koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk menyiapkan ketersediaan anggaran pelaksanaan pemungutan suara ulang. Baik untuk KPU, Bawaslu, kepolisian, gitu ya, seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan ini. PSU Empat Lawang akan diikuti dua pasangan calon, Joncip Muhammad Arifai serta Budi Antoni Heni Ferawati. Sebelumnya Joncip dan Arifai ditetapkan sebagai pemenang Pilkada 2024. Namun Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan itu. MK mengabulkan gugatan pasangan Budi Antoni Heni Ferawati yang sebelumnya didiskualifikasi KPU Empat Lawang karena Budi telah menjabat sebagai bupati selama 2 periode. Dalam PSU ini, pasangan tersebut kembali diikutsertakan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang menggencarkan program perbaikan besar-besaran ratusan gedung sekolah yang masuk kategori rusak. Rencana ini dengan target penyelesaian seluruh rehabilitasi infrastrukturnya dalam 3 tahun ke depan. Kondisi infrastruktur sekolah yang memprihatinkan menjadi sorotan utama pemerintah Kota Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meninjau kondisi bangunan sekolah, di antaranya SDN 158 Palembang dan SDN 143 Gandus. Dari peninjauan, ditemukan banyak bagian bangunan yang rusak dan lingkungan sekolah yang kumuh. Data menunjukkan dari 505 SD di Palembang, 35% mengalami kerusakan berat dan ringan. Sementara itu dari 265 SMP, 30% dalam kondisi serupa. Ini hanya sampel, saya akan turun langsung dengan Pak Kadisdik. Kalau SD ada 35% sekolah yang tidak layak, rusak ringan, rusak berat, rusak sedang. Sedangkan SMP itu di angka 30%-an. Ini yang harus, karena sumber daya manusia kita prioritaskan. Sejalan dengan program visi misi dan kegiatan dari Ratu Dewa Prima Salam kemarin. Pihak sekolah berharap Pemkot Palembang segera mengambil tindakan meski bertahap. Tadi dari Pak Wako ya sama Pak Kadin juga mengatakan insya Allah semuanya ini akan diperbaiki. Tapi memang mungkin bertahap ya, karena ada prosedur, kita juga harus membuat berita acara penghapusan. Jadi ada prosedur yang harus kita lakukan. Tapi beliau mengatakan tadi insya Allah di tahun ini. Pemkot Palembang memperkirakan anggaran perbaikan mencapai 20% dari APBD atau sekitar 1 triliun rupiah. Dana ini akan digunakan untuk memperbaiki 249 SD, 61 SMP, dan 8 TK serta PAUD. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap meneruskan program mudik gratis untuk warganya. Tahun ini kuota mudik gratis di provinsi ini mencapai 2.113 orang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan kuota mudik gratis untuk 2.113 warga tahun ini. Program khusus untuk pemegang KTP Sumsel dengan maksimal 4 orang dalam satu kartu keluarga. Pendaftaran dibuka secara online mulai 17 Maret 2025 dengan kuota terbatas. Jika penuh akan ditutup. Moda transportasi yang disediakan program
terdiri dari kereta api dan bus. Untuk kereta api, rutenya dari Palembang ke Lampung dan Lubuk Linggau. Sementara bus, rute mencakup berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Untuk rute ke Pulau Jawa, pemudik bisa menuju Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Sementara tujuan di Sumatera meliputi Sumatera Barat, Solok, Padang, Lubuk Basung, dan Sumatera Utara, Padang Sidempuan, dan Medan. Dalam provinsi, tersedia perjalanan dari Palembang ke berbagai kabupaten dan kota, seperti Lubuk Linggau, Muratara, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan. Dan ini diutamakan untuk masyarakat Sumatera Selatan dan juga sifatnya gratis. Harapan kami ini direncanakan untuk pembukaan pendaftaran itu tanggal 17 Maret secara online. Program sejalan dengan anjuran pemerintah agar masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum saat mudik. Langkah ini juga untuk mengurangi angka kecelakaan selama arus mudik Lebaran. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksong. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Bengkulu. Video amatir ini memperlihatkan kerusakan pada jendela rumah milik seorang pengacara yang ada di Jalan Durian 1, Gang Arjuna, Kelurahan Waidadi Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Lampung. Kerusakan disebabkan akibat lemparan bom molotov yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Menurut kesaksian warga sekitar, peristiwa terjadi pada Rabu malam, di mana saat itu CCTV merekam seorang pengendara yang melintas dan diduga sebagai pelaku pelemparan bom molotov. Namun, saksi tidak mengenali pria tersebut lantaran wajahnya yang tertutupi masker. Ketika ada suara motor, ya, berhenti, dan tidak lama itu selang ada jeda berapa detik itu ada lemparan, dan saya langsung bangun dari tempat tidur, berhubung saya buka pintunya lama, dia udah jauh, tidak terlihat lagi. Reruntuhannya apa gimana, Pak? Sementara pemilik rumah Robert Octavianus Arwan mengatakan bahwa saat peristiwa terjadi, ia bersama keluarga sedang beristirahat. Ia mengaku terkejut lantaran kaca jendela sudah pecah dan ditemukan serpihan botol berisikan sumbu dan bahan bakar minyak. Seorang diri dengan kondisi tidak memakai helm, kemudian wajah ditutup oleh masker. Kemudian dia melemparkan bom molotov itu ke dalam. Kejadian itu pukul 00.37 ya, 00.37, tetapi tidak sempat membakar hordeng rumah ya. Dia hanya memecahkan kaca dan begitu saya dibangunkan oleh sepupu, itu kondisinya ada banyak minyak-minyak dan juga pecahan-pecahan kaca dan botol. Peristiwa ini sudah dilaporkan korban ke polisi dan telah dilakukan olah TKP untuk menyelidiki siapa pelaku teror bom molotov tersebut. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Inilah video detik-detik polisi melakukan penggerebekan sindikat pencurian motor di Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Lampung. Kondisi semakin menegangkan ketika salah seorang pelaku mencoba melarikan diri melalui atap rumah. Namun, upaya tersebut sia-sia karena polisi telah mengepung lokasi kejadian. Sindikat curanmor ini terungkap bermula dari tertangkapnya salah satu pelaku berinisial JA di Kalianda. Kemudian polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap ketiga pelaku lain, diantaranya inisial BA, SH, dan J yang masih berusia 17 tahun.
Dalam pengakuannya, para tersangka mengaku telah beraksi di 32 tempat kejadian perkara di wilayah Lampung Selatan. Sepeda motor hasil curian kemudian dijual melalui penadah di Lampung Timur dengan harga berkisar antara 3 juta hingga 7 juta rupiah. Sekali berangkat kalau dapat langsung jual gitu Pak. Enggak ditaruh Pak, langsung jual Pak. Kalau sekali beraksi orang berapa sih? Kadang orang 2, kadang orang 4 Pak. Oh, ya, kamu belajar dari mana? Gitu. Kalau saya nggak itu Pak, saya sebagai yang nunggu motor Pak. Oke, yang mobil siapa? Teman Pak. Kita makan bagian petik ya? Bukan Pak, saya yang nunggu di motor Pak. Yang bagian petik yang mana nih Pak? Ini Pak, ini satu. Yang kamu yang ditangkap pertama kemarin? Iya. Sementara itu, polisi berhasil mengamankan 6 sepeda motor hasil curian, kunci T, dan sejumlah peralatan yang digunakan pelaku di gudang milik sindikat tersebut. Polisi menerangkan pelaku memiliki peran masing-masing dalam melakukan aksi pencurian, mulai dari pemantau, pembobol, hingga penyalur hasil curian ke penadah. Sindikat ya, dalam pemeriksaan ini mengembang dari pemeriksaan tersangka itu ada 32 TKP. Ya, 32 TKP itu ada di Kalianda, ada di Penengahan, ada di Seragi. Ya, dan ini masih terus kami dalami untuk menangkap para pelaku lainnya dan juga barang bukti lainnya yang masih ada di luar sana. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah pelaku lain yang tergabung dalam sindikat ini. Tugu Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Gila lu. Coba cek buka. Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung membongkar ban serep mobil yang akan menyeberang di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan, dan dicurigai akan menyelundupkan narkoba ke Pulau Jawa. Dan benar saja, dari penggeledahan ini petugas mendapati narkoba jenis sabu-sabu seberat 23 kg tersimpan rapih di dalam ban serep mobil berplat nomor A1044SN yang dikemudikan seorang pria asal Jawa Timur berinisial MS. Selanjutnya, pria tersebut beserta barang bukti 23 kg sabu yang dibalut dalam 22 bungkus kemasan teh Cina ini dibawa polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, dengan ciri apa kita dalami, kita kemudian dengan teknis kita, surveillance segala macam, baru kita lakukan penangkapan. Dan benar nyatakan bahwa di situ ada sabu. Sabu ini kebenaran yang akan dibawa ke wilayah Jawa Timur ya. Kalau dari hasil pemeriksaan ini, kurir ini sudah kita lakukan pemeriksaan ini lebih dari 10 kali dia. Modus sama seperti itu Pak? Modus sama, dengan pertukaran kendaraan segala macam. Dari hasil pemeriksaan sementara, 23 kg sabu-sabu itu dibawa pelaku MS dari Provinsi Aceh menuju Jawa Timur. Dan bukan kali pertama, namun penyelundupan ini sudah dilakukannya sebanyak 10 kali. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Pasar murah yang digelar pemerintah Kota Bandar Lampung pada Rabu pagi mendapat antusias warga yang datang menyerbu. Bahkan, warga harus berdesakan untuk bisa membeli bahan pokok dengan harga murah. Tidak sedikit warga yang justru tidak kebagian sejumlah bahan pokok yang dijual karena stoknya yang telah ludes terjual. Warga mengatakan pasar murah Ramadan menjadi primadona yang ditunggu-tunggu, karena komoditi yang diperjualbelikan memiliki selisih harga mulai dari Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram dibanding harga di pasaran. Warga berharap pasar murah serupa bisa kembali digelar oleh pemerintah Bandar Lampung atau lembaga lainnya dengan cara yang lebih tertib, sehingga semua masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok yang dijual murah. 5 kilo Mbak, 5 kilo. Harganya 5.350. Oh, nggak dapat. Tapi berapa? Harganya minyak 14. 1 liter. 1 liter. Tepung juga 8.000. Untuk telur? Harapannya ya kalau ada rahasia yang tertib lah. Ada yang budaya. Berapa tadi? Dari jam 8. Jangan jam 8 berdagang dapat banyak, dapat semua mereka. Ini mah dapat beras aja lah yang penting untuk makan.
Diketahui secara serentak pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar pasar murah di 20 kecamatan dengan menyediakan berbagai bahan pokok. Di antaranya beras ukuran 5 kg dengan harga Rp53.000, gula pasir Rp12.000 per kilogram, minyak goreng Rp14.000 per kilogram, telur ayam Rp19.000 per kilogram, hingga tepung terigu Rp8.000 per kilogram. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu menggerebek 4 rumah yang diduga menjadi tempat produksi dan penampungan minuman keras tradisional jenis tuak di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Satu persatu rumah milik warga yang memproduksi minuman tuak ini digeledah polisi. Bahkan untuk mengelabui petugas, warga ada yang menyimpan minuman tersebut di wilayah perkebunan. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil menyita ratusan liter tuak serta bahan baku fermentasi berupa kulit kayu laru. Sebagian minuman tuak yang disita langsung dimusnahkan di lokasi, sementara sisanya dibawa ke Polresta Bengkulu sebagai barang bukti. Operasi ini merupakan bagian dari upaya Polresta Bengkulu dalam menjaga ketertiban masyarakat serta memberantas peredaran minuman keras ilegal di wilayah tersebut. Pabrik-pabrik home industri tua. Ternyata di Bengkulu ini cukup banyak. Kemarin ada tempat-tempat yang kita sambangin di daerah, semua ini di Kampung Melayu. Di Kampung Melayu itu ternyata tempat produksi tua. Makanya kemarin itu saya perintahkan Kasat Reskrim untuk melakukan penggerebekan terhadap tempat-tempat home industri tua. Ini kita sita. Ini sebagian ya, kemarin bisa kita buangin tuaknya di lokasi, itu ada yang 3 jerigen, ada yang 2 jerigen. Meski belum ada tindakan hukum lebih lanjut, para pemilik minuman tuak hanya diberikan pembinaan. Namun pihak kepolisian menegaskan akan mengambil langkah tegas jika mereka kembali memproduksi minuman keras ilegal tersebut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. DE tak berkutik saat tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu melakukan penangkapan di kediamannya. Pria berusia 48 tahun ini ditangkap polisi setelah tega merudah paksa anak kandungnya sendiri. Mirisnya perbuatan bejat pelaku sudah dilakukan sebanyak 2 kali di 2 lokasi berbeda, yakni di rumah sakit dan di kediamannya saat korban dalam kondisi sakit. Peristiwa ini terbongkar saat pelaku yang sedang melancarkan aksinya dipergoki oleh istrinya yang baru pulang. Peristiwa itu sontak membuat ibu korban syok hingga melaporkan pelaku ke polisi. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku melakukan perbuatan bejat tersebut kepada korban disertai ancaman akan dibunuh jika korban tak melayani dan mengadukan perbuatan pelaku ke ibu korban. Pelaku ini melaksanakan aksinya pada saat korban lagi sakit. Yang kedua, kejadian ini terjadi di rumah dari korban. Di saat rumah tersebut lagi kosong dan ibu kandungnya lagi keluar. Setelah melaksanakan aksinya, tersangka ini mengancam korban untuk tidak memberitahu kepada siapapun karena dengan ancaman akan membunuh. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam pidana hingga 15 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Didampingi sejumlah kepala OPD, Wakil Wali Kota Bengkulu Roni Tobing menggelar sidak di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Lokasi ini sebelumnya ramai dipadati pedagang kaki lima yang berjualan di luar area pasar dan memakan badan jalan. Tak hanya itu, Roni juga memantau kondisi lapak yang berada di dalam area Pasar Minggu yang direncanakan akan menjadi lokasi lapak baru bagi pedagang. Sebelum direlokasi, Roni ingin memastikan fasilitas di Pasar Minggu layak untuk para pedagang sehingga nantinya membuat pedagang dan pembeli lebih nyaman. Nanti itu masalah itu nanti kita, makanya ini tadi kan kita setelah kita turun bagaimana kita melihat situasi kondisi, karena dalam program 100 hari kerja kami juga ini ada masalah tentang penataan pasar. Nantinya bagaimana pasar kita ini menjadi bersih, pedagang yang berjualan ini menjadi nyaman, pembeli juga yang datang juga menjadi nyaman untuk belanja di sekitaran Pasar Minggu ini.
Penataan pasar sendiri merupakan program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu yang diharapkan dapat memutar laju perekonomian masyarakat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sebelumnya harga cabai merah di Pasar Minggu Kota Bengkulu sempat naik hingga Rp70.000 per kilogram. Namun per hari ini diakui pedagang sudah kembali stabil menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain cabai merah, harga telur ayam ras dan daging ayam juga masih stabil. Telur ayam ras dijual berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Sementara daging ayam potong masih stabil di harga Rp35.000 per kilogram. Diakui pedagang, kondisi ini biasa terjadi di pekan pertama Ramadan, namun akan kembali berangsur naik di pekan kedua hingga mendekati Lebaran. Meski sudah stabil, pedagang mengakui penjualan masih tergolong normal dan daya beli masyarakat belum meningkat. Dia puasa pertama sama puasa kedua dia, Pak. Puasa pertama kan rame, baru puasa kedua. Berarti sekarang ini berangsur udah mulai turun dia. Udah surut dia, Bang. Sekarang rame untuk mendekati Lebaran ya, Bang? Seperti kayak hari-hari biasa lah, dibilang pembelinya. Nanti waktu mendekati Lebaran baru rame lagi ya? Oh, bisa jadi gitu, Bang. Kurasa kan itu kan kalau mendekati hari Lebaran kan barang kan naik semua kan. Mudah-mudahan aja nggak naik gitu. Kalau ayam hari ini belum ada perubahan, masih tetap di harga 35. Belum ada pergerakan sama sekali? Belum ada pergerakan sama sekali. Itu sejak sebelum Ramadan kemarin? Sebelum Ramadan ya udah 35. Ini prediksi kita nanti ada penurunan atau justru malah naik? Biasanya yang sudah-sudah saya perhatikan itu ada penurunan sebentar itu. Pedagang memprediksi puncak naiknya harga bahan pokok akan terjadi pada sepekan jelang Lebaran, diikuti dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Bengkulu, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi, tetaplah di Kompas Sumbaksel. Reski Oktora masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Seorang pekerja bangunan di Palembang menemukan benda mencurigakan saat menggali tanah untuk pondasi rumah. Benda itu diduga granat peninggalan masa perang dan diduga masih aktif. Warga Jalan Ahmad Yani, Lorong Haji Umar, Kelurahan 8 Ulu, Seberang Ulu, Palembang, dikejutkan dengan penemuan benda yang diduga bahan peledak Jumat 7 Maret 2025 pagi. Tim Gegana Brimopolda Sumsel turun ke lokasi setelah mendapat laporan untuk memeriksa dan memindahkan benda mencurigakan tersebut. Demi keamanan, polisi meminta warga menjauh hingga radius 20 meter dari lokasi. Penemuan benda ini bermula saat seorang pekerja bangunan menggali tanah sedalam 3 meter untuk pondasi rumah. Awalnya ia mengira benda itu hanya coran semen, namun setelah diangkat, bentuknya menyerupai bahan peledak berbentuk bulat agak lonjong dengan berat sekitar 6-7 kg. Di lubang tengah itu. Waktu itu kita lagi apa, Pak? Ngeduk. Kok itu tuh coran, jadi digebuk dulu. Tahu-taunya besi naik pucuk baru. Benda tersebut diduga merupakan peninggalan masa perang dan kemungkinan masih aktif. Meski demikian, Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang belum bisa memastikan apakah itu benar-benar bahan peledak karena masih dalam penyelidikan tim Gegana. Penemuan bom ini belum bisa dipastikan ya. Kita belum bisa menyatakan bahwa ini bom. Nanti ada tim Jibom yang akan turun untuk memastikan ini bisa dikatakan benda mencurigakan. Benda mencurigakan yang belum diketahui. Jadi belum kita pastikan. Jadi yang memastikan ahlinya nanti. Untuk memastikan status dan tingkat bahayanya, tim Gegana membawa benda tersebut ke markas mereka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan diprediksi diguyur hujan sedang hingga lebat dalam sepekan ke depan. Kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. Pemerintah daerah diminta bersiap dengan langkah mitigasi dan penanganan, terutama di wilayah Barat Sumsel.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi Sumatera Selatan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat selama sepekan ke depan, atau hingga 12 Maret 2025. Curah hujan diperkirakan berkisar antara 5 hingga 50 mm per hari dengan kecepatan angin rata-rata 15 hingga 25 knot. Hujan diprediksi terjadi siang, sore, dan malam hari, yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Berdasarkan perakiraan cuaca bulanan, curah hujan pada Maret cenderung lebih tinggi dengan puncaknya terjadi hingga awal April. Wilayah yang berisiko tinggi terhadap bencana ini seperti Muratara, Empat Lawang, Ogan Ilir, Lahat, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Palembang diminta meningkatkan kewaspadaan. Langkah mitigasi perlu disiapkan, mengingat saat ini telah terjadi banjir serta kerusakan infrastruktur di beberapa daerah, termasuk Musi Banyuasin dan Muratara. Masuki di bulan Maret 2025, Sumatera Selatan secara umum masih berada di musim penghujan. Nah, barangkali seminggu terakhir ini setidaknya kita sudah merasakan di beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan dampak dari bencana hidrometeorologi basah yang diakibatkan dari adanya curah hujan yang turun di beberapa kabupaten kota. Ini ada seperti yang di Muratara, kemudian Empat Lawang, Lahat, Oku, Muara Enim, bahkan tadi pagi kami menerima laporan di daerah Pali, itu banjir sudah menggenangi beberapa pemukiman yang ada di beberapa kabupaten tersebut. Masyarakat diimbau untuk membersihkan aliran air di lingkungan masing-masing, serta tidak membuang sampah sembarangan mencegah genangan dan banjir. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Program MBG Saudara tetap berjalan selama Ramadan di Palembang, Sumatera Selatan. Menu yang disediakan takjil untuk berbuka puasa dengan wadah makanan yang dibawa sendiri siswa dari rumah. Kegiatan belajar mengajar kembali dimulai pada Kamis 6 Maret 2025. Program makan bergizi gratis tetap berjalan selama Ramadan meski menu yang disediakan berbeda dari hari biasa. Jika biasanya siswa menerima makanan basah untuk dikonsumsi di sekolah, selama Ramadan menu diganti takjil atau makanan kering yang bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa. MBG hari pertama saat Ramadan, siswa mendapat biskuit, 5 butir kurma, susu sereal, sebutir telur rebus, dan pisang Ambon. Paket makan ini dikemas dalam goodie bag kecil, namun wadahnya harus dikembalikan sehingga siswa diimbau membawa tempat makan dari rumah. Kita kan menunya itu dari Badan Gizi, jadi kita menerima gitu kan. Nanti kita lihat, kita nanti evaluasi dengan siswa. Jadi besok itu kan biasanya siswa itu berkomentar gitu ya. Nah, jadi kita nanti request gitu, Pak, misalnya anak-anak nanti minta ditambah apa atau ditukar atau bagaimana gitu. Jadi kita biasa komunikasi. Gitu. Antusias siswa tetap terlihat saat menerima menu MBG. Takjil yang diberikan sudah sesuai untuk dibawa pulang. Meski beberapa siswa masih berharap pada susu sebagai pelengkap, meskipun sudah tersedia susu sereal penggantinya. Ada kurma, pisang, kurma, telur sama energen. Ada yang kurang nggak? Masih ada yang apa nih? Nggak ada kurang. Cukup ya? Iya. Kalau di sebelum zaman bulan puasa sih itu kan dikasih makanan yang basah. Nah, jadi pas bulan puasa ini dikasih makanan yang kering biar pas pulang nanti pas buka puasa itu makanannya nggak udah basi. Kayaknya enak sih Kak buat buka puasa, buat nemenin buka puasa nanti itu udah cukup sih buat anak sekolah kayak kami. Selama Ramadan, menu MBG tetap disusun dengan memperhatikan keseimbangan gizi. Badan Gizi Nasional memastikan setiap paket makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan nutrisi siswa. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bait Al-Quran Al-Akbar di Palembang bisa menjadi pilihan wisata religi sambil menunggu waktu berbuka puasa saat Ramadan. Keunikan tempat ini terletak pada mushaf Al-Quran raksasa yang diukir indah di atas kayu tembesu, menghadirkan pengalaman spiritual yang berbeda bagi pengunjungnya. Bait Al-Quran Al-Akbar di kawasan Gandus, Palembang bisa menjadi pilihan wisata religi saat Ramadan. Keunikan tempat ini terletak pada mushaf raksasa yang diukir tangan di atas kayu tembesu, menghadirkan pengalaman spiritual yang berbeda bagi pengunjungnya. Di sini pengunjung bisa melihat langsung ukiran 30 juz Al-Quran yang terbagi dalam 630 halaman. Setiap lembarnya memiliki 2 muka halaman disusun menyerupai dinding besar,
menciptakan tampilan yang megah dan mengesankan. Keindahan ukiran ayat suci ini menjadi daya tarik tersendiri. Banyak pengunjung mengakui mazhab raksasa seperti ini hanya bisa ditemukan di Bait Al-Quran Al-Akbar Palembang. Selain menikmati keindahan kaligrafi Al-Quran, pengunjung juga kerap mengabadikan momen dengan bersuah foto di lokasi ini. Kayak seneng aja melihatnya, kan museumnya tuh bagus, terus juga kayak suka tempat foto-foto Bait Al-Quran Al-Akbar. Di sini kita bisa lihat Al-Quran yang bisa kayak diputar gitu, terus juga tuh pahamannya bagus-bagus. Bisa juga sih kalau yang mau baca Quran, yang mau lihat-lihat kan bisa dilihat di sini. Ini yang raksasanya. Menurut pengelola, jumlah pengunjung meningkat signifikan selama Ramadan, mencapai ratusan orang per hari. Mereka datang dari berbagai daerah, baik dari Sumatera Selatan maupun provinsi lain di Indonesia. Selain menikmati wisata religi, pengunjung juga mendapatkan edukasi seputar ilmu keislaman yang disediakan pengelola. Karena mereka ingin tahu yang mana arkon kita. Nah, karena mereka berkunjung arkon di sini, padanya rata-rata mereka kaget. Pemikir mereka pada awalnya arkon kita ini berbentuk buku atau kitab. Tapi datang ke sini dia berbentuk lembaran kepingan kayu. Nah, ini menurut saya sangat unik. Dan saya jelaskan juga, ini semuanya terbuat dari kayu tembesu. Salah satu asli kayu kita di Pulau Sumatera atau di Sumatera Selatan. Selama bulan Ramadan, Bait Al-Quran Al-Akbar buka mulai pukul 9 hingga 17. Harga tiket masuk Rp15.000 untuk anak-anak dan Rp20.000 untuk orang dewasa. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian setiap Ramadan saudara, Masjid Al-Mahmudiyah di Palembang, Sumatera Selatan tak pernah absen membagikan bubur yang dinamakan bubur suroh pada warga. Tradisi yang sudah sejak lama ini tetap terjaga hingga kini. Cita rasanya yang khas dengan bumbu semur yang gurih dan kaya rempah membuat bubur suroh selalu dinanti warga sebagai menu berbuka puasa. Setiap Ramadan, Masjid Al-Mahmudiyah di kawasan 30 Ilir Palembang selalu membagikan bubur suroh secara gratis pada warga. Hidangan khas ini bukan sekadar menu berbuka puasa, tetapi juga simbol kebersamaan dan tradisi yang telah dijaga turun-temurun di salah satu masjid tertua di Palembang. Keunikan bubur suroh terletak pada cita rasanya yang gurih dan asin dengan bumbu semur sebagai ciri khasnya. Proses pembuatannya dilakukan swadaya pengurus masjid dan warga sekitar dimulai setelah sholat zuhur. Butuh sekitar 2 jam untuk memasak bubur ini dengan bahan utama beras yang dicampur semur daging sapi serta rempah pilihan dari resep turun-temurun. Setiap hari sekitar 600 hingga 800 porsi bubur suroh disiapkan menggunakan 10 kg beras dan 3 kg daging sapi. Untuk ciri khas dari bubur suroh ini, kalau yang lain mungkin pada buburnya itu ada kuah ya. Namun di bubur suroh ini kita buburnya tidak memakai kuah. Dan di bubur tersebut sudah dimasukkan beberapa bumbu-bumbu rempah-rempah, yang mana bumbu rempah ini dengan adanya bumbu itu mempunyai ciri khas, yaitu ciri khasnya ada sedikit rasa semur. Jadi bubur daging suroh, ciri khasnya semur. Hidangan ini selalu dinanti warga yang mulai mengantri usai salat asar, baik anak-anak maupun orang dewasa. Selain dibagikan kepada warga yang datang, bubur juga disajikan untuk jamaah yang berbuka puasa di masjid. Rasanya, ya emak lah, benar-benar kalau minta. Dari tahun-tahun setiap Ramadan? Ya, udah tuh kalau minta daging, hari haji ini dah Berbuka puasa ya Bu ya? Ya, udah buka puasa. Tadi ngambil berapa banyak? Sikok nyoknya sebungkus ini. Bungkus. Yang buat Ibu senang sama bubur? Iyalah, ada cak rasa mana senang sedikit itu. Enak lah, lemak lah cak itu. Warga sini ya? Ya, warga sini. Ya. Menariknya, tradisi pembuatan bubur suroh tak hanya dilakukan di bulan Ramadan. Setiap tanggal 10 bulan Muharram, masjid ini juga memasak dan membagikannya sebagai bagian dari tradisi yang terus dilestarikan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sorotan lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Persebaya Surabaya akan melakoni laga pekan ke-26 Liga 1 di kandang PSM Makassar pada Jumat malam. Skuad Green Force fokus mempersiapkan kekuatan terbaik untuk melanjutkan tren positif usai menghajar Persib Bandung di laga sebelumnya. Menjelang melawan PSM Makassar, Persebaya Surabaya dalam motivasi tinggi usai mengalahkan Persib Bandung 4-1. Kini tim Bajul Ijo telah mempersiapkan kekuatan terbaiknya untuk meredam permainan tim Juku Eja. Latihannya digelar tim Persebaya Surabaya di Stadion Gelora 10 November Surabaya dan diikuti seluruh pemain. Latihan fisik dan taktikal juga telah dilakukan untuk meraih kemenangan dari PSM Makassar. Namun Persebaya hingga saat ini belum mendapat kepastian venue pertandingan dari PSM Makassar. Meski begitu, Persebaya siap berangkat ke Parepare maupun ke Bali untuk meladeni PSM Makassar. Preparation was good. Show a little bit on video session from previous game, some small details, and then focusing on the next game. So tonight a little bit on intensity for the players. Terkait venue di Parepare. What venue in Parepare? Yeah, we're still waiting on the letter. So everything's been sent, but still haven't been sent back with the letter. So yeah. what to say? We want to know, but once the management receive the letter, then like I say, they will inform me. But up until now, I've been informed that there's still no letter, which is crazy. Is this problem for the mental pemain? You don't know where you're playing. what? But I've already bicara kemarin about the dua situasi. So. You know, this is Indonesia, so you have to have plan A, plan B. So we're just professional. Informasi lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Video amatir ini memperlihatkan kerusakan pada jendela rumah milik seorang pengacara yang ada di Jalan Durian 1, Gang Arjuna, Kelurahan Waidadi Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Lampung. Kerusakan disebabkan akibat lemparan bom molotov yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Menurut kesaksian warga sekitar, peristiwa terjadi pada Rabu malam, di mana saat itu CCTV merekam seorang pengendara yang melintas dan diduga sebagai pelaku pelemparan bom molotov. Namun, saksi tidak mengenali pria tersebut lantaran wajahnya yang tertutupi masker. Ketika ada suara motor, ya, berhenti, dan tidak lama itu selang ada jeda berapa detik itu ada lemparan, dan saya langsung bangun dari tempat tidur, berhubung saya buka pintunya lama, dia udah jauh, tidak terlihat lagi. Reruntuhannya apa gimana, Pak? Sementara pemilik rumah Robert Octavianus Arwan mengatakan bahwa saat peristiwa terjadi, ia bersama keluarga sedang beristirahat. Ia mengaku terkejut lantaran kaca jendela sudah pecah dan ditemukan serpihan botol berisikan sumbu dan bahan bakar minyak. Seorang diri dengan kondisi tidak memakai helm, kemudian wajah ditutup oleh masker. Kemudian dia melemparkan bom molotov itu ke dalam. Kejadian itu pukul 00.37 ya, 00.37. Tetapi tidak sempat membakar hordeng rumah ya. Dia hanya memecahkan kaca dan begitu saya dibangunkan oleh sepupu,
itu kondisinya ada banyak minyak-minyak dan juga pecahan-pecahan kaca dan botol. Peristiwa ini sudah dilaporkan korban ke polisi dan telah dilakukan olah TKP untuk menyelidiki siapa pelaku teror bom Molotov tersebut. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Dinas Perdagangan Kota Palembang menanggapi keresahan masyarakat terkait dugaan pengurangan takaran dan oplosan minyak kita. Masyarakat diminta tidak khawatir karena sebelum beredar, minyak kita telah melalui inspeksi ketat dari tingkat produsen hingga distributor. Hasil sidak menunjukkan tidak ada pengurangan volume pada kemasan 1 liter dan tidak ditemukan minyak kita yang dioplos. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk mencegah kecurangan produsen maupun distributor nakal. Jika ke depan ditemukan pelanggaran, Dinas Perdagangan tidak akan ragu mengambil langkah tegas. Kami sudah menakar ulang dan melihat langsung dari tempat pembuatannya, yaitu PT IKI di 3 ilir, itu memang takaran yang cukup 1 liter. Selain takarannya yang pas, ini juga dioplos atau tidak, Bu? Tidak, alhamdulillah tidak, karena kita dari pabrik langsung, dari produsennya. Sementara itu, minyak kita masih jadi buruan ibu rumah tangga di pasar murah. Dalam 8 hari sudah 21.165 liter telah terjual. Selain harga ekonomis, kualitas minyak kita dinilai baik masyarakat. Oh, gimana kualitasnya sendiri gimana, Bu? Lumayan, Kak. Lumayan. Selain kualitasnya, harganya gimana, Bu? Harganya mantap, murah. Sebelumnya viral di media sosial dugaan pengurangan isi minyak kita. Dalam unggahan yang beredar, kemasan 1 liter disebut hanya berisi 750 ml saat dipindahkan ke wadah lain. Namun Dinas Perdagangan memastikan hal itu tidak terjadi di Palembang setelah dilakukan pemeriksaan langsung. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setiap Ramadan, Masjid Al-Mahmudiyah di kawasan 30 Ilir Palembang selalu membagikan bubur suro secara gratis pada warga. Hidangan khas ini bukan sekadar menu berbuka puasa, tetapi juga simbol kebersamaan dan tradisi yang telah dijaga turun-temurun di salah satu masjid tertua di Palembang. Keunikan bubur suro terletak pada cita rasanya yang gurih dan asin dengan bumbu semur sebagai ciri khasnya. Proses pembuatannya dilakukan swadaya pengurus masjid dan warga sekitar dimulai setelah sholat zuhur. Butuh sekitar 2 jam untuk memasak bubur ini dengan bahan utama beras yang dicampur semur daging sapi serta rempah pilihan dari resep turun-temurun. Setiap hari sekitar 600 hingga 800 porsi bubur suro disiapkan menggunakan 10 kg beras dan 3 kg daging sapi. Untuk ciri khas dari bubur suro ini, kalau yang lain mungkin pada buburnya itu ada kuah, ya. Namun di bubur suro ini kita buburnya tidak memakai kuah, dan di bubur tersebut sudah dimasukkan beberapa bumbu-bumbu rempah-rempah, yang mana bumbu rempah ini dengan adanya bumbu itu mempunyai ciri khas, yaitu ciri khasnya ada sedikit rasa semur. Jadi bubur daging suro, ciri khasnya semur. Hidangan ini selalu dinanti warga yang mulai mengantri usai salat asar, baik anak-anak maupun orang dewasa. Selain dibagikan kepada warga yang datang, bubur juga disajikan untuk jamaah yang berbuka puasa di masjid. Rasanya, ya mak lah, benar-benar kalau minta. Dari tahun-tahun setiap Ramadan? Ya, udah tuh kalau minta daging, Ramadan, haji ya, ini dah Ini untuk berbuka puasa ya, Bu ya? Ya, untuk buka puasa. Tadi ngambil berapa banyak? Sikok nyoknya sebungkus ini. Bungkus. Yang buat Ibu senang sama buburnya? Iyalah, ada cak rasa mana senang sedikit itu. Enak lah, lemak lah cak itu. Ibu warga sini ya? Ya, warga sini. Ya. Menariknya, tradisi pembuatan bubur suro tak hanya dilakukan di bulan Ramadan. Setiap tanggal 10 bulan Muharram, masjid ini juga memasak dan membagikannya sebagai bagian dari tradisi yang terus dilestarikan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi.
Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.